guru dalam rangka yaitu ada kegiatan yaitu presentasi oleh Pak Aris yaitu pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif komunitas belajar di SMP di Wonosobo. Mudah-mudahan untuk presentasi pada jam ini yang dilaksanakan oleh Pak Faris kepada Bapak Ibu sekalian, semoga untuk kegiatan ini bisa khususnya bermanfaat bagi Pak Faris sendiri sebagai pendidik atau guru penggerak dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan pada umumnya memajukan untuk di lembaga kita yaitu SMP Wonosobo. Untuk menyingkat waktu karena ini sudah siang, sebentar lagi kita mau menjelang sore, baiklah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Dan dari saya itu aja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa langsung dilanjut oleh Pak Faris. Mohon dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Hamid selaku Kepala SMP Negeri 2 Wonosobo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta KPU SMP Negeri 2 Wonosobo. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam suasana yang cerah sesuai dengan cuaca kita hari ini, cerah panas. Semoga tetap bersemangat buat kita semuanya untuk terus belajar dan terus untuk mengupdate ilmu kita. Baik, sesuai dengan ada apa yang di depan bahwa hari ini adalah diseminasi tentang budaya positif. Ya, sebagai tugas wajib ya di pendidikan guru penggerak, kita harus selalu mencoba untuk menerapkan apa yang sudah kita dapatkan di pendidikan guru penggerak. Dan banyak hal yang sudah bisa saya dapatkan, terutama salah satunya adalah tentang budaya positif ini. Baik, sebelum itu, ya biar tetap semangat, ya, saya sambil berdiri. Oke, siapkan diri Anda. Ya, apakah itu harus siapkan paling tidak teman-teman HP-nya mohon untuk di silent, ya, supaya tidak biar bisa konsentrasi. Ya, kemudian karena suasananya memang sudah siang, ya, dan tentunya diharapkan teman-teman bisa berkonsentrasi sejenak, ya, bisa tarik nafas dalam terlebih dahulu untuk menenangkan pikiran, ya, buka pikiran kita, buka hati kita untuk menerima hal-hal baru dan selalu terbuka untuk hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita untuk menambah ilmu. Kemudian jelas kita harus selalu tersenyum, ya, dengan pekerjaan kita yang menghadapi begitu banyaknya anak-anak yang mempunyai karakter yang sangat wah dari SMP kita. Dan tentunya dalam mencari ilmu, ya kita harus dengan bahagia. Kalau kita tidak bahagia dalam mencari ilmu, apa yang kita pelajari juga tidak akan mungkin tidak akan berdampak pada diri kita, bahkan pada diri kita. Ya, Bapak dan Ibu Guru,
Di Guru Penggerak itu ada moto. Ya, sebenarnya moto ini harus ada di dalam diri kita semua. Bukan hanya label ada Guru Penggerak di situ, tidak hanya itu, tapi memang harus ada dalam diri kita semua. Moto yang membuat saya terpacu, ya memang sederhana tapi sangat mengena. Ya, motonya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, tergerak. Ya, menggerak. Jadi memang, ya, kita tahu bahwa pendidikan itu berkembang, apalagi pendidikan di Indonesia yang memang selalu berubah-ubah. Mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Dan perlu kita pahami bersama bahwa Ki Hajar Dewantara ya yang menjadi acuan bagi kita di Guru Penggerak selalu mengedepankan bahwa sebagai guru kita harus selalu berpikir itu semua pendidikan itu kita berfokus pada murid. Ya, kalau kita perhatikan bersama, memang tidak semudah apa yang disampaikan di dalam teori. Bahkan saya sendiri pun mungkin kita sudah pernah melaksanakan, cuman kita tidak merasa, tidak mengetahui teori yang seperti apa yang kita gunakan. Maka dari itu, kali ini saya akan sedikit berbagi dengan apa yang teori-teori apa saja yang mungkin nanti bisa teman-teman dapatkan. Bahkan sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini itu ada semua di PMM, sangat lengkap. Ya, mungkin bagi saya sendiri kalau tidak mengikuti program Guru Penggerak, bisa jadi di PMM itu tidak tahu, mungkin hanya beberapa saja yang dipilih yang gampang, yang enak mungkin ya. Cuman di sini kita wajib untuk mengikuti semua, bahkan nanti di PMM itu otomatis kita harus mengunggah tugas langsung melalui program ini. Ya, baik. Ya, sudah jadi tugas kita. Tadi ada tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Karena saya tergerak, otomatis saya ingin belajar lebih. Saya selalu menyampaikan tambahan instruktur saya kepada teman-teman yang di Kementerian Fasilitator dan juga PP dari pengajar praktek yang kemarin mendampingi saya, bahwa kalau kita sudah kita sudah tergerak untuk mempelajari hal-hal baru, ya tentunya secara otomatis kita bergerak. Kemudian tugas kita dan tugas kita semuanya kalau sudah belajar, kita pasti ingin menggerakkan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekitar, bukan hanya sekolah, tapi semua. Ya, sebenarnya secara garis besar kita memahami, kita sudah melaksanakannya. Ya, coba di sini coba akan saya sedikit ya menyampaikan tentang apa itu budaya positif. Ya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kemudian budaya positif di sekolah dapat menumbuh kembangkan karakter dari nilai-nilai keseharian ya, yang akan dijadikan rekam jejak sejarah dalam kisah perjalanan anak ketika menjadi pelajar di sekolah yang berikutnya. Ya, jadi itu budaya positif. Maka dari itu budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik di situ berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, inilah konsep inti budaya positif yang tadi saya bacakan, ya, di mana sebenarnya ya
Mungkin kita sudah melaksanakan hampir semua dari budaya positif itu. Bahkan tanpa kita mempelajari mungkin ya dari PNM sekalipun, kemudian tanpa kita mengetahui teori-teori yang seperti apa, ya ternyata kita sudah melaksanakannya. Dimana banyak hal di sini yang secara sadar kita laksanakan di sekolah ini, tujuannya sebenarnya satu. Ya, tujuannya saya yakin semuanya untuk murid-murid kita. Karena dipastikan dari pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah, ya, bahwa sebisa mungkin ya pendidikan itu semuanya harus bagaimana murid kita itu harus baik, murid kita harus lebih dari yang sebelumnya. Itu kenapa di konsep pendidikannya itu harus di bagaimana murid dan murid kita harus maksimalkan di situ. Ya, konsep inti ada 8 ya, yang nanti akan coba saya jelaskan satu persatu dan bagaimana penerapannya di sekolah. Ya, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bahkan mungkin sebagian besar dari teman-teman itu sudah melaksanakan dan mencobanya di kelas. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita harus upgrade ilmu kita. Seperti keyakinan kita bahwa belajar itu sepanjang hayat. Ya, nggak ada habisnya kita belajar. Karena ilmu yang kita punya ya memang harus terus diasah. Jadi pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran, di mana pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita sangat bersyukur karena kita termasuk satu dari sekian sekolah yang memang melaksanakan kurikulum merdeka dari awal. Ya, dari tanpa kesengajaan mungkin ya, kesengajaan yang berdampak positif buat kita, sehingga kita mau tidak mau memang harus push diri kita, harus mendorong diri kita untuk belajar bagaimana kurikulum baru itu berjalan. Terutama ada yang namanya diferensiasi. Memang tidak mudah, tapi itu yang membuat kita ingin mewujudkan bagaimana sih sebenarnya kurikulum dengan paradigma baru tersebut. Kita sudah berusaha untuk itu. Gimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin istilahnya istilah baru profil pelajar Pancasila. Pada intinya itu mungkin di zaman kita dulu belajar tentang P4. Itu tidak jauh berbeda. Ya, cuman di sini dipersingkat lagi, mungkin diperbaharui dengan istilah baru yang intinya tetap sebenarnya acuannya adalah filosofi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar mengacu pada disiplin diri, tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik dengan tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Tujuan pendidikannya yaitu untuk menciptakan peserta didik dengan disiplin diri yang berperilaku berdasarkan nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik untuk perubahan yang positif. Kita tahu bahwa mungkin kita akan coba sederhanakan tentang disiplin positif ini. Kalau biasanya kita mungkin ya yang paling sering kita lakukan ya dengan memberi imbalan kalau anak sudah melakukan sesuatu, itu bukan malah kalau dalam paradigmanya baru itu bukan sesuatu hal yang harus dilakukan
Ya, itu kenapa di sini ada motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dalam diri anak sendiri. Kesadaran itu yang ingin kita munculkan dari disiplin positif ini. Jadi ini yang sebenarnya sudah kita coba terapkan kepada anak-anak kita, ya, dengan membuat ya membuat anak-anak kita melakukan suatu hal yang positif itu tanpa adanya paksaan, ya, arahnya ke sana. Jadi mereka menyadari dan melakukannya itu dengan sendirinya, karena perubahan-perubahan yang positif itu pastinya perlu waktu, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai moral yang disepakati bersama dan dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, dari sini nilai-nilai kebajikannya coba kita lanjut dulu. Contohnya, ya, nilai kebajikan sekolah Susi, contohnya kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Ya, kemudian saya ambil dari salah satu di program primary years, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, kemudian dari life skill atau pengalaman hidup kita dapat dipercaya, jujur, menghargai orang lain, menghormati orang lain, menjadi pendengar yang aktif dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini contoh-contoh dari nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah. Ya, memang kalau dari jumlahnya kok banyak sekali. Sebenarnya bisa kita sederhanakan dengan balik lagi, kita harus berfokus pada nilai mana dulu yang bisa kita bagikan ke anak-anak. Kita tahu sebenarnya anak-anak itu bukan anak yang seperti mungkin istilahnya anak-anak itu seperti kertas bersih, sebuah kertas putih yang kosong. Ya, Bapak Ibu jangan merasa bahwa anak-anak itu masih suci bersih, kosong tanpa ada apa-apa. Mungkin saat baru lahir iya, tapi saat mereka sudah di sekolah, mereka sebenarnya punya nilai-nilai itu di dalam diri mereka, dan jadi tugas kita untuk menebalkan mana yang sudah mereka punya dan menambahkan mana yang belum mereka punya. Ya, jadi hal-hal ini, apalagi kita fokus banyak ke profil pelajar Pancasila, itu kita diterapkan. Kalau kita terapkan sudah sangat bagus sekali, kita bisa terapkan ke anak-anak. Ya, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Tanpa sadar kita punya itu kebutuhan dasar, itu kita pasti ada. Ya, apa saja itu? Ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar. Kalau begitu, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar yang memang ini bisa menjadi acuan nanti bagi rekan-rekan semuanya dalam penanganan ke siswa atau murid-murid kita. Ya, ini saya beri contoh. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya tadi ya, dalam lingkaran itu ada 5. Bertahan hidup, ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan menerima kesenangan. Ya, apa saja kalau bertahan hidup? Ya jelas ya, kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga bahkan kesehatan.
Ya, bertahan hidup itu dasar yang nomor satu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja di dalam, maksud di dalam yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Kemudian, 3, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dari kelima ini, coba Bapak Ibu mungkin bisa melihat ke anak-anak kita. Itu paling banyak yang mana sebenarnya anak kita? Kebutuhan mana yang mereka lakukan di sekolah? Kebebasan. Kemudian ada yang banyak mungkin kesenangan. Tapi dari kelima ini ya kita lihat sendiri bagian anak-anak kita ya. Mereka bukan ya kebebasan dan kesenangan mungkin paling banyak. Nanti kita akan lihat ada beberapa contoh bagaimana kelima kebutuhan dasar manusia itu. Karena kita harus mencoba untuk mengetahui bagaimana anak-anak kita dari kebutuhan ini sebenarnya mereka itu kenapa sih kok? Kenapa mereka kok seperti itu saat istirahat atau saat di kelas, di pembelajaran seperti apa? Nah, mereka masuk kategori yang mana? Ya, kalau kita lihat memang banyak dari anak-anak kita ya pengen bebas lah, nggak mau belajar lah, ngerjakan tugas juga nggak mau. Tapi kan tidak semua. Ya, ada beberapa tapi berpengaruh juga dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang akan coba ya kita perbaiki secara pelan supaya mereka memahami sendiri bagaimana harusnya mereka di kelas. Ya, motivasi perilaku manusia masih banyak dengan yang tadi untuk budaya positif juga, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebanyakan dari murid-murid kita masuk yang kedua, 1 dan 2 ya. Motivasi eksternal. Kenapa kenapa mereka selalu datang tepat waktu? Karena takut dimarahi orang tua, takut dihukum guru. Ya, kalau tidak sekolah dapat imbalan, nggak dapat sangu kalau nggak masuk sekolah. Itu adalah motivasi eksternal, ekstrinsik atau eksternal. Kemudian seberapa persen dari murid-murid kita yang memiliki motivasi internal? Ya, mungkin persentasenya mungkin tidak begitu banyak mungkin ya, yang memang ingin sekolah itu karena memang ingin belajar, karena mereka sadar bahwa sekolah itu butuh, ya, mereka butuh pendidikan, mereka butuh belajar, mereka mengerjakan tugas tanpa disuruh atau tanpa diancam sekalipun, mereka sadar itu hanya sekian persen dari murid-murid kita yang mengerjakan itu tanpa adanya hukuman, mungkin kalau tidak mengerjakan ya karena mungkin disuruh-suruh karena nanti dapatkan sesuatu. Itu motivasi eksternal ini yang mencoba harus kita kurangi, bahkan kita hindari. Lalu ya, itu kenapa? Karena anak-anak itu kita harapkan mempunyai motivasi internal. Yang harus kita lakukan yaitu malah menghindari hukuman, pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kembali lagi, kita harus realistis juga. Tidak bisa kita secara sekaligus memberikan hal yang untuk menumbuhkan motivasi mereka dalam belajar. Mungkin agak kesulitan bagi kita untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan.
Namun kita wajib untuk mencobanya agar motivasi itu secara mandiri itu muncul dari murid-murid kita. Ya, Mbak, kita lanjut ke berikutnya. Coba rekan-rekan perhatikan. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, kalau hukuman, ya kita secara tiba-tiba, tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukumannya apa? Bersifat satu arah karena dari kita yang menentukan. Berupa fisik atau psikis. Jadi hukuman. Konsekuensi. Terencana, disepakati, murid dibuat tidak nyaman, sikap guru yang selalu memonitor murid. Ya, konsekuensi karena sudah diberitahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilakukan sebagai tindakan dari apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. Kemudian adalah restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat menyelesaikan masalah. Kemudian proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Ini yang nantinya kita banyak fokuskan. Ya, jadi bukan hanya guru BK mungkin yang mengerjakan untuk restitusi, kita semua juga harus berusaha untuk itu. Ya, bagaimana nanti pelaksanaan restitusinya? Nanti kita akan sama-sama belajar itu, karena tidak mudah bagi kita untuk melaksanakan yang namanya restitusi. Kita tahu sendiri kapasitas dari murid-murid kita, namun patut kita coba. Baik, kita sebagai guru pasti punya posisi kontrol sendiri. Teman-teman, rekan-rekan guru semuanya juga pasti punya cara tersendiri untuk mengontrol murid-murid kita. Apakah kita selalu menjadi penghukum? Apakah kita berposisi sebagai teman? Kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau atau sebagai manajer? Ya. Semuanya pasti pernah kita lakukan. Untuk murid itu supaya sadar, untuk murid itu supaya mau belajar, dan sebagainya, kita melakukan semuanya. Namun, mana posisi kontrol yang harus kita punyai dan mana yang harus kita hindari? Ya, contoh, ini saya beri contoh. Kasusnya, saya ambil satu kasus, siswa tidak menggunakan atribut yang lengkap saat pelaksanaan upacara, ya, saat pelaksanaan upacara bendera. Ya, kemudian, untuk penghukum, kalau kita sebagai tipe penghukum, sudah kumpulkan, silakan hormat bendera 1 jam. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ya. Kemudian, apakah kita sering melakukannya? Kita sering, ya. Bahkan kita sering. Ya. Kemudian, pembuat merasa bersalah. Berapa kali? Contohnya ya, contohnya ucapannya gini. Berapa kali Bapak Ibu guru harus tegur kamu? Kamu selalu melanggar. Bapak Ibu guru kecewa sama kamu. Ya, ini salah satunya membuat merasa bersalah. Jadi membuat anak itu jadi, oh, kalau saya begini, tidak suka lagi nanti ibu guru itu, bapak ibu guru, malah terus nanti. Ya, jadi ada rasa bersalah muncul dalam diri anak. Kemudian, sebagai teman, ayolah ikuti aturan yang ada di sekolah dong. Tolong jangan seperti itu lagi ya. Ya udah, nggak apa-apa, lain kali jangan diulangi. Berapa seringkah kita berposisi seperti ini? Ya, sering, karena mungkin kita sudah agak jenuh dengan melakukan hukuman. Jadi semua kontrol ini kan kita pakai semua. Ya, wes udah biasa dihukum, udah sering, akhirnya dibaik-baiki. Kita coba cara sebagai teman. Udah sana, jangan diulangi lagi ya. Ya, itu contoh kalau kita berposisi sebagai teman. Kita pasti pernah melaksanakan. Makanya dari itu 5 kontrol ini kita pastinya juga melaksanakan itu ya. Kemudian pemantau. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tahu apa konsekuensinya? Setelah ini kamu beli atribut, jangan diulangi. Besok saya lihat lagi, saya cek.
tanpa sadar kita sudah melaksanakan ini sebagai pemantau. Ya, ada keempat. Dari keempat itu kita melaksanakan semua. Ya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini hubungannya sebenarnya tadi. Ya, kita mencoba, kamu tahu kesalahan kamu apa? Misalkan Sony, kesalahan kamu tahu apa? Menurut kamu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki? Jadi kita mencoba berposisinya itu sebagai mencoba mereka memikirkan sendiri apa yang harus dilakukan. Mereka harus tahu kesalahannya apa. Karena mereka tidak tahu kesalahannya. Ya, itu yang coba kita munculkan. Ya, kita coba memosisikan diri sebagai manajer di sekolah dalam penanganan murid, ya, dalam penanganan murid. Jadi muncul rasa di mana mereka coba mikir sendiri. Oh iya, saya salah. Ya. Terus kamu harus lakukan apa? Iya, besok saya beli atributnya, Pak. Beli topinya. Oke, baik, bagus. Udah. Berarti kita sudah mencoba berposisi sebagai manajer. Dari kelima itu, ya, kita pernah melakukan semua bahkan, ya. Namun mana yang harusnya terbaik yang bisa kita lakukan? Ya, kita akui bahwa kita melaksanakan semuanya. Cuman mungkin sangat jarang sekali kita melaksanakan yang ini. Karena ini butuh waktu. Ya, tidak saat itu langsung gitu ya. Karena butuh waktu untuk menyadarkan anak bahwa kesalahannya itu harus mereka sadari tanpa harus diberitahu kesalahannya apa. Mengakui kesalahan sangat sulit bagi anak-anak, bahkan mereka nggak merasa bersalah. Itu yang sangat sulit. Namun kita harus coba. Posisi manajer adalah posisi yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai cara kita untuk membuat mereka menerapkan tanpa sadar, ya, melakukan hal-hal yang positif dalam diri mereka. Posisi kontrol apakah aku? Coba teman-teman, kalau yang seperti ini posisi kontrol apa? Coba lagi nanti saya ulangi. Coba tarik gitu. Ya. Kok agak menjadi Oh gitu ya. Ada hukuman. yang Coba ya. hukum. Ya, coba. Membuat merasa bersalah. Oke. Coba lagi ya. Saya kecewa dengan kamu. Yakin? Sama. Ini, kamu tidak pernah benar melakukannya kamu. Berarti masuk kategori apa? Kalau tadi kan AA, penghukum, pemantau, teman, ya kan? Bukan merasa bersalah sama manajer. Iya. Kalau penghukum langsung vonis, eksekusi. Iya. Iya, kalau penghukum lebih cenderung kan pemantau. Ya. Iya, kalau yang ini. Restitusi, cuman posisi kontrol, berarti posisi kontrol manajer. Iya, apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini masuk kategori yang manajer. Ya, jadi iya, betul sekali. Itu kenapa saya sampaikan tadi bahwa bukan hanya guru BK yang melaksanakannya, kita harus mencoba untuk melaksanakannya, mencoba untuk menumbuhkan dari
Ya, di dalam diri anak itu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Berarti ini teman, posisi sebagai teman. Ya memang butuh benar-benar butuh ekstra, sangat ekstra sekali. Paling enak sebenarnya sebagai penghukum. Paling enak sekali. Tapi kalau seperti ini Pak, seolah-olah kita meminta mengemis gitu kan. Betul, iya betul sekali. Jadi kita sudah nggak ada, ya karena posisi teman, jadi kita membuat kita setara dengan mereka. Itu kenapa ya agak riskan memang ya. Ya, dengan menyerukan hal-hal yang seperti ini kadang agak riskan bagi kita untuk menyampaikan ke anak. Makanya ke teman itu berposisi kontra sebagai teman sebisa mungkin agak sudah harus dihindari. Ya. Makanya dari kelima itu bisa mungkin kita mengerucutkan ke hal-hal yang memang menumbuhkan anak itu menemukan sendiri apa sih yang harus dilakukan. Berat memang cuman kelima kontrol itu iya. Nah, apakah kelima kontrol itu ada yang tidak boleh kita lakukan? Iya. Karena dari kelima itu ya kelima itu tidak kita lakukan, tidak boleh kita lakukan. ya sebenarnya ya memang tidak boleh, ada yang harus tidak boleh ya, karena fokus kita kan ke budaya supaya mereka itu budaya positif, supaya mereka sadar diri tanpa kita mungkin menghukum pun mereka tahu oh salah, nggak bisa ya. Kalau menurut saya, kalau sudah dengan budaya, tidak iya, betul, ya betul sekali. kan mungkin bertahun-tahun untuk menjadi sebuah budaya apalagi iya. Positif. Betul. Apa budaya yang dilalui, insya Allah sudah baik. Iya. Tapi budaya di bawah anak dari lingkungannya, apakah formal dengan budaya di bawah? Iya, betul. Itu tantangan kita. Itu tantangan terberat kita di sekolah ini yang memang ya paling tidak kita sudah berusaha untuk melaksanakannya. Ya minimal itu sudah. Kita berusaha dulu. Paling tidak gini, kita pasti tahu kapasitas murid kita seperti apa. Ada yang memang sulit untuk kita arahkan, ada yang sedang, ada yang sangat mudah kita arahkan karena mereka sudah mempunyai kesadaran diri atau internalnya sudah baik ya. Ya. Intinya adalah ketika kita mau menerapkan posisi kontrol, kita mesti paham. Saya pikir kita pasti paham karakter anak yang kita hadapi. Ketika kita memposisikan manajer tapi anak yang kita hadapi modelnya kartu, juga tidak mengenal. Ya ibaratnya butuh waktu mungkin lebih panjang untuk, tapi juga di sekali waktu ketika kita menerapkan satu posisi yang manajer kadang-kadang terhadap satu anak mudah, tapi terhadap yang lain juga. Jadi setidaknya kita memahami dengan siapa kita menerapkan posisi tadi. Ya, terima kasih. Ya, itu kenapa ada 5 posisi kontrol. Kita harus memilih mana yang harus kita lakukan. Kembali lagi kan, kita tidak bisa menyamaratakan murid-murid kita karena memang seperti yang disampaikan tadi bahwa semua yang ada di rumah itu kalau budaya di rumah dibawa budaya ke sekolah kadang bentrok karena tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Ya ini tantangan terberatnya. Memang namanya ini juga sesuatu hal yang sudah hanya satu yang tertulis ya. Cuman kedepannya keseharian pasti kita yang mengalami seperti apa, mana yang terbaik buat kita. Kalau sudah posisi manajer mereka tidak bisa menyadari, kita ambil posisi yang lain terpaksa ya, karena terpaksa supaya anak itu menyadari bahwa ini loh ya yang tidak boleh kamu lakukan. Masih ada nggak ini? Kamu tidak mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Mengaruh nggak sih ke murid kita kalau ini masuk kategori yang mana ini ya?
Tidak dapat apa? Iya. Iya, mungkin ini pertanyaan ya masuk ke mana ini ya? Ya. Terus kalimatnya gimana kalau anak nggak mau? Nah, ya tergantung anaknya. Makanya ada posisi kontrol mana yang kita pilih. Dari kelima posisi kontrol itu, kalau anak sudah benar-benar sulit untuk diajak kooperatif, kan kita repot juga. Kita endingnya nanti pasti ke penghukum. Nanti ke penghukum. Dihukum aja masih malah pingin dihukum. Ya, itulah keunikan dari anak murid-murid kita, ya. Ya. Iya. Iya, itu posisi kontrol. Ya, itu akan mungkin kita lebih perdalam lagi bagaimana sih nanti posisi kontrol yang bisa kita lakukan sesuaikan dengan kondisi murid kita. Ya, kemudian keyakinan kelas ini sudah teman-teman lakukan, Bapak Ibu guru sudah lakukan semua keyakinan kelas. Ya, beberapa mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah ada berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, memang awalnya mungkin saat kita buat mungkin oke ya, gampang seperti mudah gitu ya. Ayo anak-anak kita buat keyakinan kelas. Sudah ditempel keyakinan kelas, jebret. Setiap hari baca lagi, setiap hari dibaca lagi, setiap hari diingatkan, setiap hari diingatkan. Padahal mereka sendiri yang mencoba mengusulkan untuk keyakinan kelasnya. Kemudian, mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini sesuatu yang berbeda mungkin ya dari yang ingin disampaikan oleh pemerintah, gitu ya. Keyakinan kelas abstrak, pernyataan universal, dibuat pernyataan positif, sedikit tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi. Warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa memang setelah kita membuat keyakinan, ya tiap hari pun kita harus meyakinkan terus, diyakinkan terus. Ya, sudah jadi hal yang biasa, namanya juga anak-anak ya kadang lupa. Iya. Jadi ya itulah. Kemudian ini segitiga restitusi. Proses dialog dicanangkan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Wow, ini berat sebenarnya restitusi itu ya. Sesuatu berat. Ya, mencoba untuk memposisikan di posisi seperti ini untuk menjalankan segitiga restitusi. Ya, tahap segitiga restitusi ya, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini adalah tahap-tahap dari segitiga restitusi. Mungkin kita sudah melaksanakannya, namun terkadang kita melompati hal itu, kita langsung to the point, karena memang ini harus butuh waktu, tidak sebentar. Komunikasi dengan anak-anak, mencoba kita untuk menggali ya apa permasalahan anak. Terkadang tidak kepada semua guru anak itu mau terbuka untuk masalah hal seperti ini, cuman tergantung pada masalah itu harus mencoba ya muncul solusinya dari anak sendiri. Ini maksud dari segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi dalam memecahkan masalah siswa. Guru di sini berperan sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti yang kita ketahui bagaimana di sekolah kita, balik lagi ya. Kadang kita menyelesaikan hal permasalahan di siswa itu ya akhirnya kita nggak bisa sendiri. Balik lagi kita harus saling berkolaborasi. Tidak mungkin kita menyelesaikan satu masalah
Kadang kita butuh seharian. Ke anak-anak pun kalau kita komunikasi melaksanakan ini butuh lama gitu, nggak hanya 1 jam pelajaran, kadang seharian pun saat di sekolah pun bisa tetap membutuhkan waktu yang sepanjang itu, ya, sampai memunculkan bahwa itu masalah selesai. Mungkin di depan kita selesai, ternyata masih berlanjut, ya. Cuman ini yang harus mencoba bagaimana sih segitiga restitusi itu. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, jelas. Namun balik lagi, kita harus bersabar karena restitusi nggak semudah yang di teori, ya, tidak semudah itu. Saya yakin teman guru-guru di sini sudah melaksanakannya, mencoba untuk melaksanakannya. Ya, bagaimana sih contohnya kita menstabilkan identitas? Ya, ini salah satu beberapa contoh ya, beberapa contoh kalimat yang untuk menstabilkan identitas untuk proses pembelajaran, bagian dari proses pembelajaran ya. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar, nak. Ayo, coba, tidak ada manusia yang sempurna. Jangan buat salah terus. Loh, Bapak dulu pernah nakal sebenarnya. Iya, kalau Bapak pernah nakal, saya lagan buat saya. Tapi balik lagi, setelah kita tahu bahwa mereka kita mengetahui permasalahannya dan itu muncul dari siswa sendiri, dari murid kita sendiri, ya, akhirnya ke tahap berikutnya, ya, itu sudah muncul permasalahan muncul dari mereka, mengetahui apa yang sudah mereka lakukan, tahu bahwa itu salah sebenarnya, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Coba ceritakan apa alasannya. Iya, kalau udah kita nggak tahu saya Pak. Salah. Lupa. Dua itu tidak tahu atau lupa. Tidak tahu, tidak mau, lupa. Ya. Lupa. Balik lagi nanti malah ke hukuman itu nanti jadinya. Ya, cuman ya ini kita ambil contoh beberapa ya. Ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini seperti kejadian apa ya? Jadi seperti karena temannya diganggu, dia membela temannya. Ya, contohnya seperti itu. Ya, menurut mereka benar karena membela teman, tapi salah dalam posisi di sekolah. Jelas ada aturan yang memang harus diselesaikan saya itu juga. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya mungkin harga diri, apalah, karena malu dan sebagainya. Ya, cara emosional memang anak-anak ya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Sebenarnya itu yang ada dalam diri anak. Balik lagi tanyakan, kau tahu keyakinan kelas kita apa? Kemarin kan kita sepakat keyakinan kelasnya adalah mungkin saling menghormati, saling menghargai, menjaga kebersihan dan sebagainya. Ya, itu dia. Ya namanya pemikiran anak-anak ya, langsung spontan. Spontanitas itu yang memang nanti lupa sama keyakinan yang sudah mereka yakini dari awal sebenarnya. Ya. Seperti apa gambaran sebagai kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nggak tahu. Balik lagi ke sananya. Namun ya kita harus mencoba
ya mencoba untuk melaksanakan ke ini apa? Mungkin kalimatnya mungkin berbeda ya, kalimatnya mungkin berbeda. Yang penting bahwa mereka menyadari apa yang mereka lakukan dan mereka mencari solusi sendiri. Mereka harus apa? Kalau misalkan bertengkar dengan temannya, kamu salah enggak? Ya salah. Berarti apa yang kamu lakukan? Enggak ada, enggak tahu. Kita coba tanyakan lagi, arahkan lagi. Oh ya, saya minta maaf. Ya, sebisa mungkin itu muncul dalam diri anak. Intrinsik itu yang coba kita munculkan. Motivasi itu yang kita munculkan. Namun apakah mudah? Tidak semudah itu juga. Kita yang harus lebih bersabar lagi. Kita benar-benar harus ekstra di situ. Super sabar. Ya, contoh penerapan segitiga restitusi. Saya kemarin sebenarnya mencoba untuk itu. Namun memang tidak agak sulit memang ya, karena butuh waktu juga lumayan lama. Jadi saya mencobanya sendiri saat permasalahan yang terjadi di kelas saya. Ya, saya akan coba setelkan sebentar. Kebetulan saya mendengar dari bendahara bahwa saat itu Intan menyampaikan hal yang tidak mengenakan terkait keuangan. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Intan? Coba bilang ke saya, biar saya tahu. Bilang kalau uangnya itu bukan dipakai buat beli barang. Terus anak laki-laki bilang gini ke aku setiap harinya, mana yang dibuat kok cuma itu. Aku bilang, aku kasih tahu ke bendahara, terus bilang gini, ada di rumah masih belum dibuat. Kok tidak sekalian bawa ke sekolah biar dibuat bareng-bareng. Harusnya ya Intan itu juga mengecek kebenarannya seperti apa. Tidak tiba-tiba menyetujui bahwa kalau yang bendaharanya pakai uangnya lah dan sebagainya, dan itu juga tanpa bukti, ya kan, itu juga tidak baik, tidak benar. Ada satu kesepakatan kelas bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai. Ya, dari kesepakatan itu kan Intan harusnya konfirmasi terlebih dahulu kalau memang itu benar enggak sih, dihitung, dicek sendiri kebenarannya, tidak malah ikut omongan dari teman yang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi menurut Intan, apakah benar apa yang Intan lakukan? Menurut Intan, perbuatan Intan itu benar atau salah? Saat menuduh teman yang memakai uang kelas itu, menurut Intan bagaimana? Apa dibenarkan tanpa konfirmasi? Ya. Terus menurut Intan apa yang harus Intan lakukan? Minta maaf. Kenapa? Jangan kesalahan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk kami. Ya, selamat pagi Tommy. Iya, Gimana kabarnya Tommy? baik. Tommy tahu kenapa Bapak panggil? Tidak tahu. Kemarin
beberapa guru menyampaikan bahwa beberapa minggu ini setiap hari Kamis Tommy sakit tidak masuk ya. Iya, Kenapa? Kok selalu sakit tiap hari Kamis? nggak tahu. Nggak tahu. Atau ada sesuatu yang terjadi sama Tommy sampai beberapa minggu ini setiap hari Kamis Tommy malah tidak masuk. Kenapa Tommy? Nggak enak badan. Masa nggak enak badan? Apa ada sesuatu yang lain yang membuat Tommy akhirnya tidak masuk? Apa ada masalah yang membuat Tommy akhirnya tidak masuk? Saya tidak tahu matematika. Jadi saya tidak masuk. Oh, berarti setiap Kamis tidak masuk karena menghindari matematika. Kenapa Tommy dengan matematika? Susah, Pak. Terus PR saya agak dikerjakan. Kenapa tidak dikerjakan? Males, Pak. Oh, gitu. Apa dimarahi atau bagaimana? Iya, Pak. Selalu dimarahin karena nggak ngerjain PR. Oh, begitu ya. Menurut Tommy, kita jelek kalau seperti itu. Jelek, Pak. Ya, jadi kalau Tommy sudah tahu jelek, kenapa kok masih Tommy lakukan? Apa karena tidak bisa matematika itu? Iya, Oke, Tommy. Tommy sebenarnya tahu bahwa itu salah. tahu, Pak. Jadi setiap Kamis minta izin ke orang tua dengan pura-pura sakit beberapa minggu ini. Iya. Jadi Tommy, coba sekarang Tommy pikir, kita kan sudah punya kesepakatan kelas. Ada beberapa kesepakatan kelas di situ. Salah satunya harus belajar mandiri, kemudian belajar untuk saling menghormati, kemudian bertanggung jawab. Kan Tommy tahu sendiri keyakinan kelas yang mana yang Tommy langgar. Yang tanggung jawab. Kenapa? Karena nggak ngerjain PR. Iya. Jadi, apakah Tommy mau berubah? Mau, Pak. Ya, ini bukan buat Bapak, tapi buat Tommy. Tommy harus berusaha. Kalau misalkan Tommy tidak memahami tentang PR, kan bisa tanya dengan gurunya. Ya, karena kalau nanti Tommy selalu menghindar, terus bagaimana dong dengan pelajarannya? Kan tertinggal. Nanti nilainya akan jelek. Nanti bisa tidak naik Kelas. Iya. Terus setelah ini apa yang Tommy lakukan? Masuk, Pak. Masuk setiap hari. Oke, kemudian Mengerjakan PR. bagus. Ya, harus seperti itu. Ya. Terus setelah itu apa lagi? Minta maaf. Iya. Baik Tommy, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Firdan Pratama, kelas 7B. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru, sehingga saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya berjanji akan rajin belajar dan masuk setiap pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dia ada permasalahan dengan mata pelajaran tertentu sehingga akhirnya tidak masuk ya. Jadi akhirnya menyadari kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan, apakah kamu tahu bahwa tindakanmu itu salah gitu ya. Endingnya dari menanyakan keyakinan, dia menyadari tidak akan mengulangi lagi dan akan masuk sekolah dan rajin belajar lagi gitu ya. Intinya di situ. Jadi mengarahkan anak itu untuk mengetahui kesalahannya dan menyadari apa yang dilakukan itu salah, kemudian langsung kita arahkan anak itu supaya menemukan solusinya sendiri.
Ya, jadi itu yang sudah coba saya lakukan, terutama tentang bagaimana pelaksanaan dari segitiga restitusi, dan kemudian bagaimana mencoba mempraktekkan sebenarnya seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk segitiga restitusi tersebut. Memang tidak mudah menggali permasalahan dari anak, kemudian mencoba untuk menyadarkan anak dan menyadari tindakan tersebut, kemudian langsung mencoba membuat anak itu langsung ke solusi, mereka menemukan solusinya. Ya, maka dari itu menjadi suatu kewajiban kita untuk terus berusaha yang terbaik buat anak-anak kita, sehingga kedepannya anak-anak itu bisa melaksanakan disiplin positif. Memang dari materi yang tentang budaya positif yang saya sampaikan mungkin sangat banyak yang sudah kita terapkan, karena kembali lagi itu adalah mungkin karena kita teorinya sebenarnya tidak begitu banyak mengetahui, namun kita sudah melaksanakannya. Itu sampai saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di CGW bahwa kok kita sudah pernah melaksanakannya. Itu bukan hanya saya, dan semua orang juga seperti itu, termasuk dari teman-teman sendiri. Ya, kita sudah melaksanakannya, namun kita tidak mengetahui teori-teorinya. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Mungkin ada yang teman-teman refleksikan dari apa yang sudah kita sampaikan, kita bahas di sini. Saya minta mungkin beberapa teman-teman untuk membuat refleksi tentang kegiatan kita pada hari ini. Mungkin dimulai dari Pak Kamit, mungkin menyampaikan bagaimana ya tentang materi tentang budaya positif ini, Pak Kamit. Terima kasih Pak Karis. Dengan adanya materi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Karis ini tentunya memberikan dampak yang lebih baik kepada Bapak Ibu sekalian, ke sekolah kita, terutama kepada anak didik kita, Pak, untuk menuju hal yang lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Karis. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Pak Arifin bisa menyampaikan untuk refleksi kita untuk hari ini. Terima kasih Pak Manis, dari diseminasi banyak hal yang kita terima, meskipun pada dasarnya sudah kita lakukan, tapi kita kadang-kadang tidak paham kita ada di posisi apa dan sebagainya. Ini menjadi masukan bagi kita, sekaligus pengingat bagi kita semua untuk bisa melayani dan membimbing anak menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Pak Agus Arifin, dan juga pada rekan-rekan guru semuanya, teman-teman semuanya, untuk hari ini, untuk diseminasi kali ini saya cukupkan tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita terus sharing, kita terus saling merefleksikan diri, karena setiap apa yang pernah kita lakukan dan sudah kita lakukan itu kita harus selalu sharing dan berkolaborasi dengan semua. Kita tidak bisa menjalankan apa yang ada di sekolahnya sendiri tanpa adanya kerjasama dari kita semuanya. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak dan Ibu guru semuanya, karena dari Bapak Ibu semuanya saya banyak sekali belajar tentang banyak hal. Mungkin saya akan lebih banyak bertanya, lebih banyak cerewet untuk bertanya, karena bagi saya banyak hal yang memang masih saya belum ketahui, dan ini bukan hanya buat saya, tapi buat murid-murid kita. Semoga kedepannya kita semua jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.